pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian belum sarapan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sekali. Saya ulangi lagi ya, meskipun belum sarapan, kalian harus tetap semangat. Yuk, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, istimewa. Biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu nggih. Berdoanya dimulai. Saya minta salah satu siswa atas nama Mbak Epri. Ayo Mbak Epri, kita pimpin doa dulu Mbak Epri. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi Baik. salam. Udah salam. Maaf, Bu. Oke, terima kasih Mbak Epri. Nah, hari ini coba dicek dulu teman kalian. Coba tengok kanan, coba tengok kiri, coba tengok depan, dan coba tengok belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada, Bu. Mirza, Bu. Pak Mirza, Bu. Aris, Bu. Ya, Bu. Pak Mirza, Bu. Kayaknya Aris, nggak Bu. berangkat. Kenapa ya tidak berangkat? Ya, Bu. Menikah, Bu. Menghadiri pernikahan. Oh iya, ya sudah kalau hanya Ikut menikah. Semoga besok kita bisa kumpul kembali ya dengan Mas Mirza ya tadi ya. Gitu, oke. Nah, kalian apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap. Mengetes dulu ya konsentrasi kalian. Kalau Bu Guru minta kalian tepuk satu, berarti langsung prok satu gitu ya. Kalau tepuk dua, berarti prok-prok gitu. Paham ya? Ya, Bu. Coba ya. Pulang, Bu. Tepuk satu. Tepuk satu. Prok, Tepuk dua. prok, prok, Tepuk dua. prok, prok. Oke, bagus kalian semuanya. Berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita siapkan diri kita untuk bernyanyi bersiap ya. Sikap yang tegak untuk menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Kita mulai ya lagunya. Kamu dengar suaranya? Bu. Berkibarlah Bendera aku bersama Baik, terima kasih ya kalian sudah menyanyikan lagu dengan semangat hari ini. Nah, hari ini Guru mau bertanya nih sama kalian. Kalian tuh kalau di rumah kan biasanya suka nonton TV ya? Biasanya kalian tuh suka nonton TV apa sih? Kartun, Bu. Apa? Kartun. Oh, kartun, iya. Selain kartun, oh kartunnya Doraemon, ada lagi lain. Pin. SpongeBob, ada Catatan hati, Bu. Iya, bagus. Nah, tapi tetap kalian harus ingat waktu ya. Kalian harus bisa membagi waktu kalian. Gimana harus belajar, harus menonton TV, harus main, tapi juga harus membantu orang tua kalian juga ya. Nah, hari ini Bu Guru punya satu kartun
Tadi ada yang bilang mau nonton apa, suka nonton film kartun Ipin Upin. Nah, ini Bu Guru punya film cuplikan dari kartunnya Upin Ipin. Apakah terdengar? Dengar, Bu. Jangan takut, saya Jarjit Singh, pejuang keadilan. Dengar dengar. 2-3 burung kenari. Apa hajat Tuan Hamba kemari? 2-3 kecil Melayu. RM2 mana nak cari? Hei, bukan kau lah. Ada jual loceng tak ada cakap, 2-3 loceng bunyi. Saya mau beli 2 loceng. Salahkah? 2-3 makan kerang. Mana ada puasa sekarang? Apalah memang. Ya kah? Hai, Kita orang dah nak balik. 2-3 biji bola. Jangan balik lagi lah. Tunggulah kejap. Yelah. Cepatlah naik jumpa tu. Apa hal datang ramai-ramai ni? 2-3 ramah-ramah. Upin Ipin kata, Atuk mau jumpa. Nah, sudah melihat kan videonya? Sudah, Bu. Lagi, Bu. Iya, tadi siapa aja yang ada di video itu ya? Jarjit, Bu. Iya, selain Upin Jarjit Ipin, ada Bu. siapa lagi? Ada Upin Ipin. Mail. Dia Mail. manggil, pintar. Iya, nah dari tadi itu kan ada satu tokoh, satu orang yang dia tuh suka ngomong gitu kan ya. Namanya siapa tadi? Jarjit. Iya, dia suka ngapain kalau ngomong pakai bahasa apa dia? Suka berpantun. Iya, suka berpantun. Nah, hari ini kalian pernah nggak sih membuat pantun seperti Jarjit Singh tadi? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pantun, memahami isi dan amanat pantun, kemudian kita nanti juga akan belajar tentang tanggung jawab. Nah, tujuan hari ini kalian mampu membuat pantun yang bertema kesehatan sesuai dengan ciri-ciri pantun. Untuk yang kedua, nanti kalian dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, Bu Guru flashback sebentar ya. Kemarin kita telah belajar tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah untuk mengedarkan zat-zat, hormon, dan nutrisi ke dan dari sel. Nah, sistem peredaran darah ini adalah mempunyai peranan yang sangat penting. Kira-kira menurut kalian, apakah bisa sistem peredaran darah itu mengalami gangguan? Siapa yang mau menjawab? Kira-kira bisa tidak ya kalau sistem peredaran darah itu mengalami gangguan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, betul. Sistem peredaran darah bisa mengalami gangguan jika kita tidak menjaga kesehatan. Salah satu contoh dari gangguan pada organ peredaran darah manusia itu adalah stroke, di mana dia itu ada mengalami pembuluh darah di otak yang rusak atau pecah, terus kemudian ada penyakit jantung koroner, dia suka makan-makan yang berlemak, terus kemudian ada juga penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, dan ada juga anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, hari ini kita harus selalu menjaga organ peredaran darah supaya organ peredaran darah kita itu tidak mengalami gangguan. Nah, kalau tadi ada film tentang Ipin Ipin, ini juga ada Kak Rus. Apakah kalian tahu Kak Rus itu siapa? Kakaknya Upin Ipin, Bu. Iya, betul, kakaknya Ipin Upin. Nah, ini kakaknya Ipin Upin tuh lagi yang mau ngomong. Omongannya seperti ini. Adakah yang mau jadi Kak Rus? Mbak Ana mau jadi Kak Rus? Mau, Bu. Silahkan. Gimana tuh omongannya Kak Rus? Gimana ya, Bu ya? Ini dibaca saja omongannya Kak Rus. Saja. Diajak ibu pergi ke pasar. Pergi ke pasar membeli sayuran, makanan sehat, peredaran lancar, tentu tidak mengalami gangguan.
Iya, itu tadi omongannya Kak Ros ya yang sudah diperagakan oleh Mbak Ana. Nah, sekarang kita kembali lagi mengingat tadi pantun yang pertama tentang Jadjising sama pantunnya Kak Ros ini, apakah mengalami perbedaan atau sama? Sama nggak tadi pantunnya Jarjit video tadi sama perkataan dari Kak Ros? Garisnya Bu. beda ya, Bu. Bedanya di Iya. bahasanya, Bu. Oke, nah terus kita hari ini bagaimana ya cara membuat pantun yang benar? Nah, hari ini nanti kita akan belajar dengan berkelompok. Jadi nanti kalian akan berkelompok. Satu kelompoknya nanti terdiri dari 4 orang. Caranya kalian melihat bawah kursi kalian. Ibu guru itu sudah menempel kursi, ada kertasnya, ada warnanya. Nah, kalau kalian melihat bawah kursi, itu nanti ada warnanya. Nah, itu tadi, itu nanti adalah kelompok kalian. Misalnya nih, kalau kalian punya mendapatkan warna pink, berarti kalian satu kelompok dengan teman-teman yang berwarna pink. Kalau kalian mendapat warna kuning, berarti kalian satu kelompok sampai warna kuning. Warna merah, begitu juga. Begitu ya. Silahkan berkelompok dulu bersama teman-teman kalian. Kalau sudah, mari kita memperhatikan lagi pantunnya Kak Ros. Terus kita mengenal dulu sih apa sih pantun itu gitu ya. Apakah ada yang tahu apa itu pantun? Gini ya, pantun itu adalah sebuah sastra yang karya sastra yang terikat oleh aturan. Jadi kalau kita mau bikin pantun itu harus ada aturannya, jangan main-main gitu ya. Nah, kita belajar dulu tentang macam-macam pantun. Selanjutnya yaitu jenis pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, jenis pantun terbagi menjadi 4 ya. Tarik. Contohnya, lebih baik warna kuning daripada warna ungu. Lebih baik gigi kuning daripada putih namun palsu. Ayo kalian pilih yang mana? Gigi kuning atau gigi putih tapi palsu? Yang selanjutnya yaitu pantun nasihat. Adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Contohnya, anak ayam jatuh ke rawa, ditolong kawanan rusa, kasih dan sayang orang tua selalu ada sepanjang masa. Nah, ini merupakan contoh pantun nasihat. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak teka-teki pantun tersebut. Contohnya, jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang, jemurkan pala. Jikalau tuan arif bijaksana, binatang apa ekornya di kepala? Ayo, ada yang tahu nggak hewan apa yang ada ekornya di kepala? Betul sekali, jawabannya yaitu gajah. Hebat ya kalian. Yang selanjutnya yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kiasan, biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, berikut contoh pantun kiasan yang bermakna kita harus mengambil pelajaran dari sebuah padi, yakni semakin kaya, semakin pandai. Semakin hebat, maka kita harus semakin rendah hati. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tentang jenis-jenis pantun. Tadi, jenis-jenis pantun itu ada berapa ya anak-anak? Tadi videonya tidak terlihat, Bu. Hanya suara saja, Bu. Oh iya, mohon maaf ya. Jadi pantun itu tadi berisi berdasarkan jenisnya itu ada 4 jenis. Yang pertama pantun jenaka, isinya tentang lelucon. Kemudian yang kedua pantun nasihat, isinya tentang petuah atau nasihat atau amanat gitu ya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki, di mana itu berisi tentang tebak-tebakan. Dan yang keempat yaitu pantun kiasan atau hanya perumpamaan saja. Oke, kita lanjut ya.
Nah, bagaimana ya cara membuat pantun? Cara membuat pantun itu yang pertama kalian harus menentukan dulu topik atau temanya. Kemudian kalian menentukan dulu isinya. Setelah itu kalian harus membuat sampirannya. Tetapi dalam membuat pantun jangan lupa kita harus memperhatikan ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu yang seperti apa ya? Apakah kalian tahu ciri-ciri pantun? Ada yang tahu ciri-ciri pantun? Ya, Bu. Silahkan, siapa yang mau menjawab ciri-ciri pantun itu ada apa saja? Bu, ada 4 baris, Bu. Oke, terus? Baris pertama Tandanya, Bu. Ya. Baris pertama Ada 2 4 sampiran, baris. Bu. Oke, kemudian lanjutnya. Baris 3 dan 4 isi, Bu. Oke, betul. Betul ya. Jadi kalau kita berbicara dengan pantun, kita akan berkaitan tentang bait. Jadi dalam pantun itu ada baitnya. Dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Ya, baris pertama ini yang disebut dengan sampiran. Baris 1 dan 2 sampiran. Kemudian baris ketiga dan baris keempat itu adalah isinya. Selain itu ada lagi tidak ciri-ciri pantun yang lainnya? Ya, Bu. Oke. Suku katanya 9 sampai 12, Bu. Oke, suku katanya 9 sampai 12 suku kata. Apakah ada jawaban lain tentang suku kata? 8 Suku sampai 12. kata 8 sampai 12 kan, Bu? 8 sampai Oh, 8 sampai 12 suku kata. Kita tampung dulu ya. Kemudian untuk yang baris terakhir ini loh, ada seperti ini, di garis bawahin Ibu ini, di garis bawah ini toh, di belakang sendiri itu namanya apa ya kira-kira ya? Kenapa harus dibikin berbeda sama yang lainnya? Sajak, Sajak, Bu. Iya, betul, itu namanya sajak ya. Persamaan bunyi di akhir itu namanya sajak atau rima gitu ya. Jadi dalam pantun itu bersajak A, B, A, B. Tapi kan ini bukan A, Bu. Ini kan bukan B. Nah, itu A atau B itu hanya sebagai perumpamaan saja ya. Yang penting untuk baris pertama itu harus sama dengan baris yang ketiga. Untuk baris yang kedua, rimanya harus sama seperti baris yang keempat. Nah, untuk suku katanya, nah ini ciri-ciri pantun ya. Untuk suku katanya itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi kalau di bawah 8 itu tidak boleh, dan di atas 12 itu juga tidak boleh. Tahu ya caranya menentukan suku kata, nggih? Iya, Bu. Ya, oke, lanjut ya. Nah, kita akan belajar mengenai isi atau isi dan amanat pantun. Isi atau amanat pantun adalah tujuan dibuatnya pantun. Benar sekali kata Mbak Indra tadi bahwa isi pantun itu biasanya berada di baris ketiga dan baris keempat. Untuk amanatnya itu adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, coba dibuka lagi ya pantunnya, dibaca lagi. Ada pantunnya Kak Rus tadi. Nah, perhatikan baris pantun yang ditebalkan. Apakah bisa terlihat? Adakah perbedaannya? Bisa nggih? Nah, Ya, itu Bu. perhatikan baris pantun yang ditebalkan. Iya, dalam mencari isi pantun dan amanat pantun, kita baca baris ketiga dan baris keempat. Nah, isi pantun di samping adalah makanan sehat, peredaran darah lancar, tentu tidak mengalami gangguan. Untuk amanat pantunnya, kita harus makan makanan yang sehat supaya peredaran darah tidak akan mengalami gangguan. Begitu. Nah, selanjutnya mari mengidentifikasi isi dan amanat pantun dari pantun yang sudah disediakan Ibu. Nah, Ibu akan membagi LKPD ke kalian, LKPD seperti ini, terus nanti kalian menyiapkan alat dan bahannya, gitu ya. Nah, kalian kan kemarin sudah diminta Ibu buat bawa karton, terus kemudian kalian juga sudah diminta buat membawa pewarna, ya. Setelah pewarna ada gunting, kemudian ada ballpoint, ada juga spidol ya. Kalian nanti siapkan dulu alat-alatnya. Kalau sudah kalian nanti berdiskusi dengan teman kalian. Nah, jadi kalian nanti diminta untuk yang pertama, kalian tuh nanti menuliskan dulu pantunnya
pada kertas warna, kalau bisa nanti warnanya berbeda. Kemudian nanti kalian menulis isinya tuh apa sih? Kemudian amanat pantun itu tuh apa toh? Begitu ya. Jadi warnanya berbeda kalau bisa. Nah, nanti kemudian digunting. Setelah digunting nanti ditempelkan pada kertas asturo yang berwarna. Nah, setelah itu kalian kembali berdiskusi lagi untuk membuat pantun bertema kesehatan, tetapi ada satu baris yang sudah diketahui isinya. Jadi kalian bersama anggota kelompok tinggal mencari sampiran untuk 2 baris dan 1 baris di isinya. Begitu nggih? Setelah itu kalian menghias kertas asturo kalian supaya lebih menarik. Begitu, apakah ada pertanyaan mengenai tugas kalian di LKPD 1 ini? Tidak, Bu. Nggih, kalau tidak ada, berarti kalian bisa langsung memulai mengerjakan LKPD 1. Ibu akan memberi waktu kalian selama 20 menit. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mengalami gangguan atau kendala, nanti bisa tanya sama Ibu. Begitu nggih, selamat mengerjakan. Nah, apakah sudah selesai pekerjaannya? Oh, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, ini ada pantun lagi. Siapa yang mau membacakan pantun membantu Ibu? Silahkan, Bu Endah. Mbak Endah, yuk. Iya, Bu. Temanku bernama Wahab. Orangnya selalu riang gembira. Mari kita belajar tanggung jawab supaya hidup damai sejahtera. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Endah. Nah, sekarang kita cari tahu ya isi dan amanat pantunnya. Isi pantun di atas itu adalah mari kita belajar tanggung jawab supaya hidup kita damai sejahtera. Untuk amanatnya, ajarkan agar kita semua tanggung jawab dan hidup kita menjadi sejahtera gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dan bersedia menjalani risiko akibat dari perbuatan yang dia lakukannya. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Ini ada gambar, kalian lihat ya, gambar itu ya. Itu ada gambar, ada siswa yang sedang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Apakah kalian tahu mufakat itu apa? Ada yang tahu mufakat itu apa? Kesepakatan, Bu. Enggak, mufakat itu adalah kesepakatan. Jadi dalam hidup itu kan pasti punya masalah, pasti ada kendala. Jika ada masalah, kita tidak boleh berkelahi. Kita harus melaksanakan musyawarah. Nah, terus gimana ya Bu, kalau misalnya sudah musyawarah tapi tidak bisa mencapai kata mufakat? Nah, kalau tidak bisa berarti kita harus melakukan voting atau pemungutan suara, begitu ya, kayak seperti di pemilu begitu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang contoh tanggung jawab siswa yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa itu harus belajar dengan tekun, karena dengan belajar kita pasti akan memperoleh banyak sekali manfaat. Untuk yang kedua, kita harus menjaga kebersihan sekolah. Dengan menjaga kebersihan sekolah, tentu kita selalu nyaman dalam belajar. Selanjutnya, kita juga harus mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, contohnya upacara bendera, atau bisa juga lomba. Nah, kemudian kita juga bisa ikut berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Selanjutnya, contoh penerapan tanggung jawab yang ada di rumah. Yang pertama, kita harus menjaga nama baik keluarga. Kita tidak boleh nakal dengan siapapun, ya. Kemudian kita harus menjalankan peraturan yang ada di keluarga. Seperti misalnya di Mbak Heni itu keluarganya itu mempunyai peraturan kalau dolan jangan terlalu sore pulangnya. Nah, berarti Mbak Heni juga nggak boleh sore-sore pulangnya, begitu. Nah, kemudian kita juga harus memelihara kebersihan dan keamanan rumah. Nah, dengan begitu kita juga akan belajar tanggung jawab di rumah.
Nah, terus kemudian kita juga bisa mengupayakan untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi. Jadi sama kakaknya kalian, sama adik-adiknya kalian, kalian tidak boleh bertengkar. Harus apa anak-anak? Nggih, betul. Harus. Aku lapar, Bu. Istirahatnya kapan? Iya, sebentar lagi kita istirahat, nggih. Sebelum kita istirahat, kita kembali diskusi lagi bersama kelompok. Ya, kalian berdiskusi dengan kelompok tentang tanggung jawab apa sih yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian, deh. Nah, kalau sudah berdiskusi, kita akan maju untuk, ini adalah contoh LKPD-nya. Gimana, apakah ada kendala untuk LKPD-nya? Tidak ada. Ya, Bu. Kita akan presentasi nih. Nah, presentasi ini nanti Ibu akan maju, kalian akan maju, tapi dengan acara diundi, ya. Ada undian di sini, nanti semuanya kelompok akan maju, tetapi sesuai urutan yang diundi ini, gitu ya. Misalnya, kelompok 1 itu mendapat undian maju yang kedua, ya berarti nanti maju yang kedua. Nah, kelompok yang belum maju nanti bisa mengomentari kelompok yang maju. Begitu nggih? Baiklah, silahkan kita mulai presentasinya. Ya, bagus ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah maju. Semua sudah bagus, semua sudah kompak. Jadi selanjutnya untuk bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan itu adalah yang pertama kita harus makan yang bergizi, tidak boleh jajan sembarangan. Kita harus olahraga yang teratur, paling tidak seminggu 1 kali, gitu. Nah, kita juga harus memperbanyak minum air putih, ya. Jangan minum-minum yang soda, jangan minum yang terlalu sering yang ada pewarnanya, begitu, nggih. Kemudian kita juga harus istirahat yang cukup, ya. Kita harus bisa membagi waktu antara bermain, belajar, membantu orang tua, gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa mengurangi makan makanan yang mengandung lemak, gitu nggih. Nah, selanjutnya Ibu punya kuis nih. Mengenai isi pantun itu biasanya terdapat pada baris keberapa? Siapa yang bisa menjawab antara jawaban A, B, C, atau D? Saya, Bu. Nggih, monggo. Apa? B apa D? D. Nggih, mohon maaf ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Indra karena jawabannya sudah benar, nggih. Nah, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ciri-ciri pantun. Ciri pantun, Bu. Ciri Cara pantun tadi. membuat pantun. Contoh pelaksanaan tanggung jawab dalam kesehatan manusia. Oke, tadi ciri-ciri pantun tadi sudah tahu ya. Ada apa aja tadi? Sebutkan satu aja. Sajaknya Sajak ABAB. ABAB. Terdiri dari 8, 12 suku Sampai 12 suku kata. kata pada setiap baris, betul ya. Kemudian cara membuat pantun tadi gimana? Yuk. Pertama gimana dulu nih? Buat isi Pantunnya. tema dulu, Bu. Iya, betul. Sebelumnya kita bikin tema dulu, kita tentukan dulu temanya. Kemudian Buat isinya dulu. ya, buat isi dulu, meskipun di baris ketiga dan keempat kita harus membuat isinya dulu. Setelah itu kita membuat sampiran. Terus tadi contoh pelaksanaan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Tadi gimana salah satunya? Olahraga. Betul, olahraga. sayur. Oke, Minum air putih. betul sekali. Kalian sudah sangat hebat hari ini. Nah, hari ini Ibu punya tes evaluasi buat kalian untuk mengukur tingkat pemahaman kalian di pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan ya, tapi ini mengerjakannya secara individu. Kalian harus bisa mandiri mengerjakan tanpa menyontek, gitu ya. Jangan lupa memberi nama loh ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Kalau Bu. sudah selesai,
silahkan dikumpulkan, nanti Ibu akan menilai. Jika nanti nilai kalian lebih dari KKM, KKM-nya adalah 70, kalau kalian nilainya lebih dari 70, berarti nanti kalian akan melaksanakan pengayaan. Kalau di bawah 70, berarti kalian melaksanakan remedial. Nah, kemudian bagaimana kegiatan hari ini ya? Coba kalian gambarkan perasaan kalian. Kalau kalian merasa senang, berarti gambar emot senang. Kalau kalian sedih, berarti gambar emot sedih. Gitu ya. Sampun? Sampun, nggih. Nah, sekarang Ibu mau berpantun nih. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, tentu manfaat akan didapatkan. Kita harus rajin belajar, jangan lupa terus membaca, karena membaca itu adalah sumbernya ilmu, ya, sumbernya ilmu pengetahuan. Nah, kita tuh besok akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Gitu ya. Nah, sekarang kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh siapa ya? Tadi saya melihat banyak sekali yang semangat, tapi yang paling semangat itu adalah Mbak Jana. Silakan Mbak Jana, ayo pimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman kita akhiri belajar hari ini dengan baca doa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu minta maaf ya selama belajar sama kalian. Ibu banyak sekali kekurangannya. Jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.